Awal kisah diperlihatkanlah seseorang yang sedang hanyut di sungai dan langsung dibawa ke pedesaan oleh orang yang menemukannya. Kemudian kepala desa tersebut langsung memberikan pengobatan secara tradisional dan meminta kepada seluruh karuhunnya untuk bisa memberikan pengobatan secara efektif. Lalu kemudian beberapa bulan setelah itu, nah disinilah pesta rakyat telah terjadi karena mereka semua mendapatkan panen yang sangat hebat. Akan tetapi di tengah-tengah pesta ada seseorang yang menyerang. Ya, orang tersebut bagaikan dewa yang telah menolong desa dalam kehancuran. Tentunya dia dengan keadaan hilang ingatan dan si bocil mengatakan suatu saat nanti saya akan bisa menggali informasi tentang dirimu yang telah hilang. Singkat waktu 30 tahun kemudian, stasiun yang sangat ramai, seorang wanita yang bernama Kalki dan ada seorang hacker untuk bisa melakukan penyelundupan di kereta tersebut yang dibawa oleh seorang yang bernama Janvi. Ya, hacker tersebut kita akan beri nama dia adalah Helena yang mempunyai teknisi terbaik. Di sanalah seseorang yang sedang kehilangan tiketnya dan orang tersebut langsung memberikan tiket tersebut. Kita akan lihat dia adalah si Lasmi dan ada si Erem sebagai dokter yang ada di sana. Mereka adalah kelompok misterius. Tiba saatnya seorang laki-laki yang benar-benar lebih misterius dari mereka semuanya. Dah inilah kakek tua yang memasukinya dan langsung kedinginan di dalam kereta tersebut. Dengan keadaan yang sangat ramai, mereka semua memberikan kode tertentu. Lalu tiba-tiba Captain Abhijit, what's going on? boom. Oh, edas sekali. Ternyata kelompok wanita tersebut adalah para teroris yang sedang membajak kereta yang sedang menuju ke suatu tempat. Akan tetapi seorang polisi langsung menghentikannya ketika mereka semua sedang melakukan penodongan senjata. Tiba-tiba saja kakek tua tersebut langsung menyerang. Oh, ternyata kakek tua tersebut adalah kawanan yang menjadi ketua dari para teror tersebut dan langsung melakukan perbincangan bahwa kereta ini akan menjadi sandra kita semuanya. Kurang lebih ada 400 jiwa. Tetapi kakek tua tersebut langsung meyakinkan bahwa ini adalah teroris yang paling kejam. Assalamualaikum Allah. Anjir, sangat biadab. Tetapi mereka semua sudah menjadi rekaman dan diperlihatkan ke seluruh para kru yang berada di stasiun TV. Di sanalah mereka semua langsung mendapatkan kabar berita dan meminta seorang negosiator terhandal untuk bisa melakukan perbincangan dengan si kakek tua botak. Halo Narmada ji. मेरे बारे में इतना पता ही है. भारत का नाम. Ya, akhirnya si kakek botak ini bisa melakukan perbincangan bersama negosiator dan mengatakan bahwa ada 400 jiwa di kereta ini yang akan menjadi sandra. Tentunya hati yang sedang gelisah dan galau meminta kepada negosiator yang bernama Darmaji untuk bernyanyi. Permintaan yang aneh-aneh. Maka si botak mau mengatakan kepada si Darmaji untuk bisa menghadirkan Menteri Pertanian dan melakukan perbincangan dengan kurun waktu. Ketika lagu sudah selesai, dia harus ada di tempat ini. Maka musrik pun dimulai. Oh, edas sekali. Hacker ini langsung melakukan musik ke seluruh dunia untuk bisa mengantarkan si Menteri Pertanian ini ke tempat operator. Tentunya tiba saatnya Menteri Pertanian tersebut sudah datang ke operator tersebut dan dijelaskan oleh Inspektur Darmaji untuk bisa melakukan perbincangan karena teroris tersebut sangatlah aneh-aneh saja. Tetapi mereka semua sangatlah brutal. Ya, singkat waktu si botak pun langsung melakukan perbincangan bersama Menteri Pertanian dan ingin melakukan pertanggungjawaban terhadap apa yang dia jabat. Karena beberapa tahun yang lalu, para petani ini sangatlah kewalahan terhadap apa yang dilakukan oleh Menteri Pertanian tersebut. Dengan apa yang dia katakan, ternyata banyak sekali yang sengsara dengan para petani-petani tersebut dan ruginya minta ampun hampir 40
40.000 orang menjadi kematian, kelaparan, dan sangatlah mengerikan. Tentunya langsung saja si botak pun akan menyandra 400 jiwa ini, dan ini bukan hanyalah seberapa saja. Ketika melakukan perbincangan, Menteri Pertanian tersebut seakan menggantikan rugi, dan langsung saja si botak ini memberikan angka yang fantastis kepada si Menteri Pertanian, yaitu 40 juta rupiah. 40,000 करोड़ rupees. Oh, edas, harga yang tidak ngotak. Di sana Menteri Pertanian pun berharap untuk bisa diturunkan harganya. Ketika itu si botak pun mengatakan, ini belum apa-apanya. Kau harus bisa meminta bantuan kepada para pengusaha. Tentunya ada seseorang yang akan meneleponmu di waktu-waktu 10 menit kemudian. Lalu kemudian kita diperlihatkanlah seorang pengusaha tersebut yang bernama Kali. Dia adalah seorang pengusaha yang kejam, bengis terhadap rakyat kecil. Tentunya langsung saja menjadi target untuk bisa melakukan pemerasan kepada perusahaan tersebut. Oh, gila sekali. Ternyata salah satu penumpang di kereta tersebut adalah anaknya si Kalki yang menjadi pengusaha tersebut. Lalu kemudian menteri pun mengatakan kepada si Darmaji untuk bisa melakukan transfer kepada mereka semuanya dengan nomor rekeningnya akan dikirimkan oleh email dengan waktu yang sangat singkat. Your time's done now. 그렇지. 저로 좀 잡기서. और पता है ऐसा क्यों है? और सिर्फ 40. Ya, dengan harga yang sangat tinggi, maka anak pengusaha tersebut langsung maki-maki si botak dan mengatakan dia adalah seorang anak petani yang menderita lebih dari itu. Dan ini salah satunya adalah contoh beberapa tahun yang lalu yang bernama Kaki. Dia adalah seorang anak petani di mana semuanya sedang rakyatnya benar-benar menderita. Tiba-tiba saja datang dari salah satu mereka, yaitu adalah Menteri Pertanian, mengatakan untuk bisa membayar traktornya yang sedang benar-benar dicicil, tetapi mereka semua tidak bisa bayar dan langsung dihajar. Anjir, bagaikan debt collector leasing, mereka semuanya langsung menghajar bapak tersebut. Lah, di sana juga mereka bukan hanya menghajar, tetapi traktor yang menjadi kreditannya langsung dibawa oleh Menteri Pertanian. Memang sangat biadab. Ya, memang ayah yang sangat tangguh. Lalu kemudian langsung memberikan nasihat kepada Kaki untuk bisa fokus belajar dan semuanya ketika pulang akan menjadi baik-baik saja. Tetapi apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba anjir, akibat hutang leasing yang sangat kejam. Tentunya mereka semuanya harus bisa kepergian suaminya, tetapi di sana juga Menteri Pertahanan datang untuk bisa menagih hutangnya. Memang benar-benar biadab dan tidak punya hati. Akan tetapi dengan kemarahannya, maka Kaki pun langsung menghajarnya. Kemudian kita kembali kepada masa sekarang. Semua yang ada di kereta ini mewek terhadap apa yang diceritakan oleh si botak. Tentunya maka anak pengusaha pun mewek juga terhadap apa yang dilalui dari para masa-masa para petani yang sangat menderita tersebut. Kemudian si botak pun mengatakan kepada anak pengusaha dan membisikkan sebuah nama dirinya yang sangat misterius. Kalian, मोहतरमा भी सांस लो। Ya, uang 40.000 juta rupiah itu telah ditransferkan. Maka Inspektur Darmaji langsung menyergap mereka semuanya untuk bisa melakukan peringkusan di stasiun berikutnya. Dengan teknik yang sangat hebat, mereka semua sudah menunggu untuk bisa melakukan penyergapan. Kemudian kereta tersebut sudah datang di stasiun. Mereka semua sudah melakukan persiapan dan siaga. Lalu kemudian tiba-tiba माँ से बाहर निकालो और जब sungguh tanpa diduga seluruh para penumpang itu mendukung teroris untuk bisa menegakkan keadilan. Dengan teknik yang sangat mengerikan, mereka semua langsung berbaur, tentunya memakai topeng yang sama. Ketika akan menyergapi ke dalam kereta, di sanalah semuanya tercengang. श्रीधर
Edas sekali, prank. Di sanalah Darmaji mengatakan untuk bisa menutup dan mengembalikan transfer, tetapi mereka semua mengatakan semuanya sudah ditransferkan ke 700.000 rekening dan mustahil untuk bisa diamankan. Nah, di sanalah rekening-rekening tersebut adalah milik rakyat kecil dan semuanya adalah para petani yang sedang melakukan benar-benar kewalahan terhadap bunga ataupun cicilan-cicilan mereka semuanya dan hutang-hutang mereka semuanya. Maka petani pun menjadi makmur. देश भर के दिल में एक ही जनता के मन में बस एक कौन। Singkat waktu kita akan diperlihatkan si Kali yang menjadi ketua dari pengusaha tersebut, mafia yang sangat bengis dan menyalahkan Darmaji terhadap apa yang dilakukannya dan misi yang tidak becus. Kemudian si botak tersebut itu hanyalah penyamaran saja untuk bisa memanipulasi. Dia adalah bukan si tua bangka, tapi anak muda, beda dan berbahaya. Tentunya Kali menjadi benar-benar geram dan ingin menangkapnya. Kembali lagi kepada bos Kali, di mana akan menemui putrinya dan mengatakan bahwa ada pesan untuk sang ayah dan mengatakan satu nama yang sangat familiar. मेरा नाम विक्रम राठौड़ है। विक्रम राठौड़। Ya, edas. Kemudian kita akan diperlihatkanlah satu penjara wanita yang paling terkenal dan dipimpin oleh satu sipir yang bernama Sipir Azad Rattori. Ya, dia adalah pemuda yang telah memimpin teroris kemarin dan bernama Azad yang sedang melakukan pidato kepada mereka semuanya bahwa penjara ini adalah terbaik dan bukannya menjadi kriminal saja, tetapi mereka semua kita kembangkan menjadi para pengusaha-pengusaha yang akan membantu masyarakat. Bukan hanya itu, mereka semua akan melakukannya dengan sesuai talenta masing-masing. Maka benar-benarlah sipir yang hebat. Good to go, girls. Lalu kemudian keesokan harinya Azad yang sedang melakukan dandan dan akan menemui seorang wanita, katanya sedang mencari jodoh. Tentunya langsung aja diperlihatkan dan tiba-tiba saja yang datang hanyalah si bocil. Akan tetapi si bocil mengatakan sayalah yang akan mewakili ibu saya menjadi ataupun mencari seorang ayah dan untuk bisa menjaga kita semuanya. Ayah yang tangguh, ayah yang hebat, tentunya ayah itu akan melindungi kita semuanya. Dah di sanalah maka Azad pun langsung dites oleh si bocil tersebut yang bernama Suji. Di sanalah Suji langsung benar-benar melihat apa yang dilakukan oleh dari Azad Rattori ini. Nah, ini menjadi rekomendasi yang paling tepat. पाउट मम्मा सुजी। अरे क्या कर रहे हो मम्मा ये वही है Oh my god. Tanpa diduga, ternyata wanita tersebut adalah Inspektur Darmaji yang menjadi negosiator ketika pembajakan kereta. Mereka pun langsung melakukan perbincangan. Darmaji mengatakan kami sangatlah sibuk, tentunya dirinya yang menjadi inspektur ataupun ketua kepolisian. Akan tetapi Suji mengatakan kepada sang ibu, di sanalah mereka mengungkapkan rasa sayang kepada Azad. मम्मा आपको क्या है Ya, singkat waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, mereka berdua hubungannya semakin lengket sampai ke jenjang pertunangan. Nah, di sanalah mereka akan merencanakan pernikahan. Lalu kemudian di sisi lain kita akan diperlihatkanlah Menteri Kesehatan yang sedang melakukan pidato busuk, di mana janji-janjinya di semua fasilitas rumah sakit katanya bagus, tetapi mereka semua sedang kewalahan. Nah, akibat dari itu semuanya, maka Menteri Kesehatan pun langsung dihajar. Ya, rencana selanjutnya adalah menghajar Menteri Kesehatan yang mempunyai fasilitas dan janji-janji yang sangat busuk dan langsung dibawa oleh Azad Rattori ke dalam fasilitas rumah sakit yang telah dijanjikan oleh mereka semuanya dengan fasilitas yang sangat brok-brok. Mereka pun langsung melancarkan rencana untuk melakukan penebusan. Let's roll.
Ya, Vikram Rattori beraksi kembali. Targetnya adalah Menteri Kesehatan. Lalu kemudian dia langsung melakukan live streaming TikTok, Instagram, YouTube, dan seluruh saluran TV untuk bisa melakukan negosiator bersama Inspektur Darmaji. Mengatakan dia ingin disambungkan kepada Departemen Kesehatan Pusat. Dan di sanalah mereka semua yang sudah tidak melirik kesehatan dan uangnya dikorupsi bersama para pengusaha yang terkait ingin mengakui bahwa mereka semua salah ketika beberapa tahun yang lalu semua pasien ataupun salah satu rumah sakit yang menjadi acuan mereka semuanya dan tidak ada fasilitas yang benar-benar menjadi standar dari fasilitas tersebut dan langsung diabaikan oleh Departemen Kesehatan. Mereka semua benar-benar kejam mengambil hak manusia, termasuk juga gaji buta yang diambil oleh mereka semuanya. Tentunya mereka semua yang mencari rakyat kecil dan mati di tempat karena kekurangan fasilitas ataupun obat-obatan yang ada di rumah sakit ini menjadi sangatlah mengerikan. Akan tetapi mereka semuanya malah menyalahkan salah satu dokter yang bernama Dokter Eren. Di sanalah mereka semua benar-benar sangatlah kejam dengan kejahatan mereka semua. Maka Dokter Eren pun harus menerima hukuman dari mereka semuanya. Tentunya mereka pun bersama Vikram Rattori ingin meminta pertanggungjawaban. Maka dari itu dalam waktu 5 jam mereka semua akan diberikan email. Ada kurang lebih 500 rumah sakit yang harus diberikan dan kalian semuanya dimulai dari sekarang fasilitasnya harus lengkap. तो अगले 5 घंटे में ये सारी कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। मैं आपको 5 घंटे लाभ का इंतजार कर रहे हैं। विक्रम राठौर। Ya, edas sekali pergerakan teroris ini merubah dunia. Mereka semuanya fasilitas kesehatan yang ada di seluruh negeri telah diubah dengan fasilitas yang sangat lengkap. Lalu kemudian maka Vikram Rattori pun mengatakan kepada Darmaji ingin sebuah helikopter dan dia berusaha untuk kabur. Girls, watch your 6. रेडी। Dalam pertarungan tersebut Darmaji telah mendapatkan topeng termasuk juga rambut dan langsung mengetes DNA. Tentunya dokter pun mengatakan bahwa dia adalah memakai topeng dan memakai rambut palsu alias wig dan tidak bisa terdeteksi. Mereka pun benar-benar bingung terhadap apa yang dilakukan. Krishna. Singkat waktu hari pernikahan telah tiba. Di sanalah ajudan menelepon dari Darmaji tetapi tidak diangkat dan tidak diperbolehkan oleh anaknya karena ini adalah hari yang sangat sakral untuk bisa melakukan pernikahan bersama Azad. Di sanalah mereka benar-benar sangatlah bahagia karena akan membangun sebuah keluarga. Akan tetapi ketika itu mereka akan merencanakan sesuatu bersama keluarga kecil ini dan akan mengunjungi tempat untuk bisa melakukan bulan madu. Hanya mereka berdua saja. Kemudian tiba di suatu tempat villa di tengah-tengah kegunungan untuk bisa melakukan malam pertama. Akan tetapi di tengah-tengah romantis mereka, kemudian Azad menerima telepon berdering dari sakunya. Tentunya itu adalah dari konco-konconya yang ada di penjara. Akan tetapi ketika itu Darmaji melihat handphonenya, sangatlah tercengung bahwa gambar dari forensik tersebut adalah menunjukkan Azad sebagai pelakunya. Ketika itu apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba एक कदम भी आगे बढ़ा। Anjir, tanpa diduga, di sanalah Azad bersama Darmaji langsung diculik oleh seseorang, yaitu adalah para konco-konconya bos kali yang menjadi pengusaha yang telah memeras mereka semuanya. Akan tetapi Azad mengatakan bahwa Darmaji tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa, tapi tanpa banyak bacot langsung terus aja dihajar.
Edas, siapakah dia? Mengatakan bahwa dia adalah Vikran Rattori, langsung saja menyelamatkan Azad yang sedang terkapar. Di sana juga mereka langsung benar-benar mengatakan bahwa ini hanyalah permulaan untuk permusuhan kita semuanya. Maka Azad pun langsung dibawa Vikran Rattori. Singkat waktu setelah mereka pergi, maka bos Kalki pun datang untuk bisa menyebut para konco-konconya. Ternyata mereka telah dihajar habis-habisan oleh Vikran Rattori. Akan tetapi mereka pun benar-benar akan mencari pembalasan dendam yang sangat brutal. Maka disinilah dendam yang paling mendalam akan semakin melanda. Azad, uche ki shekal. Singkat waktu, Darmaji yang telah siuman langsung melancarkan rencana bersama para anggotanya untuk bisa menangkap suami tercinta, yaitu Azad. Kali ini dia tidak akan segan-segan, walaupun suami tercinta, dia akan menangkapnya secara brutal. Dengan rencana yang dia miliki, dia akan menyusup ke dalam penjara karena semua orang mengetahui bahwa dirinya adalah yang menjadi konco-konconya Azad, dan langsung meminta izin kepada anaknya yang bernama Saju untuk bisa dan pergi terlalu lama. Di sanalah langsung melakukan rencana yang sangat matang. ज़्यादा धोखेबाज है। तुम्हें ये पता होना चाहिए विक्रम राठौर कौन है। Lalu kemudian Lasmi yang paling lama menjadi tahanan mengatakan kepada Darmaji, siapakah Vikran Rattori? Kita akan melihat 30 tahun yang lalu, dia adalah kolonel tentara yang paling hebat yang akan mendapatkan misi paling penting bersama para konco-konconya untuk bisa menyelamatkan 40 supir dan beberapa tentara yang telah disandra oleh para teroris dengan gencatan senjata yang sangat besar. Am I clear? गन काम नहीं कर रही। Tanpa diduga, di dalam misi tersebut Vikran Rattori mendapatkan masalah. Seluruh senjata yang digunakan oleh anggotanya ternyata rusak ataupun macet, sehingga mereka semua langsung saja tersendak oleh para teroris tersebut. Mau tidak mau mereka pun harus adu jotos. Vikram Rathod. Singkat waktu setelah menyelamatkan supir bersama para tentara yang lainnya, sayangnya beberapa tentara yang telah menyelamatkan harus meninggal dunia di tempat dikarenakan senjata yang dia gunakan sangatlah mengerikan, rusak di tempat dan tidak bisa digunakan, sehingga mereka dihujani peluru dan harus melakukan tanggung jawab kepada siapa pemasok senjata. सर, मिशन के टाइम पे हमारे कौन है वो? विक्रम राठौड़। आप जाइए। Setelah itu maka Vikran Rattori menuntut seseorang yang bernama Kalki 30 tahun yang lalu yang sekarang menjadi bos mafia, mengatakan bahwa pemasok senjata tersebut saya akan bertanggung jawab karena itu adalah bukan kesalahan mesin tetapi kesalahan manusia yang tidak bisa menggunakannya. Dengan keadaannya seperti itu, alibi yang diberikan oleh si Kalki ini mengatakan kita semua tidak bersalah tetapi harus melakukan pelatihan. Akan tetapi Vikran Rattori tidak terima dan langsung ingin melakukan pelatihan di sini dan akan menunjukkan apakah itu betul. लीवर को अनलॉक। अब क्या मिस्टर काली? ठीक है। Ya, Edas, ternyata senjata tersebut rusak dan tidak bisa digunakan. Tentunya Kali pun mengatakan ini mungkin saja adalah kesalahan teknik dan kesalahan human ataupun manusia. Akan tetapi Vikran Rattori mengatakan itu bukan kesalahan mesin, memang kesalahan manusia, tetapi itu adalah para konco-koncomu alias manusiamu. Di sanalah langsung saja sang hakim mengatakan bahwa Kali dan seluruh para perusahaannya langsung di blacklist pada hari ini. Selang beberapa lama kemudian terlihatlah Vikran Rattori yang pulang dari dinas untuk bisa menemui sang istri. Berlama-lama tidak menemui wanita tercantik ini dan akan melakukan adu gabret. I love you. Edas, ternyata dia adalah si Kali yang melakukan balas dendam terhadap Vikran Rattori. Kemudian kita akan diperlihatkannya istrinya yang bernama Ashirawa mengatakan kepada polisinya, dan suamimu telah berkhianat termasuk juga mendapatkan telepon satelit dan kamu harus mendatangani surat pernyataan ini untuk bisa bebas. Akan tetapi lalu tiba-tiba
Singkat waktu Ashirawa telah dipenjara, maka si Kali pun nyengir dan mengatakan kepada Ashirawa bahwa Vikran Rattori telah kami bawa ke atas sana untuk melakukan eksekusi. Beberapa hari yang lalu Vikran Rattori yang telah kami sandra dan dibawakan ke pesawat yang sangat tinggi untuk bisa melakukan pembalasan dendam yang sangat brutal. Tentunya ini akan menjadi hal yang sangat memuaskan untuk si bos Kali. कर दिया है pull the trigger. Oh, bukan hanya itu saja, si Kali mengatakan membunuh suamimu bukanlah hal yang etnis ataupun kepuasan semata, tetapi saya akan membantai kamu juga untuk bisa melakukan hukum mati gantung. Di sanalah mereka akan mendapatkan kepuasan untuk bisa membalaskan dendam hati yang sangat mendalam. Singkat waktu, Ashirawa pun langsung dibawa oleh kepolisian yang sedang disogok oleh si Kali untuk bisa melakukan hukum gantung. Tetapi sayang sekali dia malah pingsan ketika dokter periksa. Di sana Ashirawa telah hamil sesuai dengan hukum yang ada di India. Ketika hamil tidak bisa dihukum eksekusi dan harus menunggunya ketika lahir dan anaknya waktu ataupun berumur 5 tahun, maka hukum gantung telah ditunda. Ya, mengandung selama 9 bulan di dalam penjara itu sangat berat sekali. Menginginkan sang suami ada di tempat, akan tetapi tidak bisa. Singkat waktu, maka Ashirawa pun hari persalinan telah tiba akan melahirkan seorang bayi. Dengan kelahiran seorang bayi tersebut, seluruh para warga yang ada di dalam penjara tersebut sangatlah senang atas kehadiran bayi yang sangat mungil ini. Maka hari berganti hari, minggu berganti minggu, maka tahun pun terus berganti. Mau tidak mau Ashirawa harus bisa membesarkan seorang anak dengan keadaan di dalam penjara. Kerumitan, kesusahan, kehidupan yang ada di penjara ini harus dilalui. Maka dia adalah seorang jawara yang akan hadir yang bernama Azad Vikran Rattori. Azad, करोगे ना मेरे लिए इनकी जिंदगी? Ya, pada hari ini Azad kecil berumur 5 tahun, tetapi hukum masih berlaku. Maka sang ibu pun mengatakan kepada Azad dan memberikan pesan-pesan untuk bisa menjadi seorang patriot dan menjadi pembela kebenaran, tentunya untuk bisa mengatakan bahwa ayah tidak bersalah. Disinilah sang ibu harus pergi. Singkat waktu, kembali kepada masa sekarang, seluruh narapidana yang telah menceritakan kepada Darmaji harus paham siapakah Vikran Rattori. Kita semua akan menegakkan keadilan untuk bisa membalaskan dendam kepada para pejabat-pejabat busuk, termasuk juga para pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Kemudian di sisi lain, Azad diceritakan oleh seorang polisi bahwa dia adalah seorang polisi yang telah mencari tahu tentang Vikran Rattori, di mana seluruh para konco-konconya yang menjadi tentara-tentaranya dahulu dan langsung dikumpulkan oleh polisi tersebut untuk bisa melakukan rapat paripurna. Tentunya beberapa waktu yang lalu Azad ketika jatuh dari ketinggian dan terbentur dari kepalanya, dan hari ini tidak bisa mengingat semuanya. Tentunya ini akan menjadi kesalahan fatal. Ketika itu si bocil yang menjadi polisi sekarang mengatakan dan berjanji akan mencari tahu. Akan tetapi dengan cerita yang seperti itu, memang betul Vikran Rattori tidak mengingat apapun, anaknya, istrinya, kehidupan dan masa lalunya, tetapi refleksinya untuk bertarung, menembak, menyetir dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka bisa melakukan seperti itu dan tidak mempunyai perasaan. Tetapi sang Vikran Rattori mengatakan, engkaulah anakku, mungkin saja aku akan menjadi pelindungmu. Lalu kemudian di sisi lain, para wanita-wanita yang telah membantu Azad, termasuk juga Darmaji, ada di sana untuk dikumpulkan dan diinterogasi. Alangkah terkejutnya, Darmaji langsung dihajar oleh salah satu anggotanya dan mengatakan bahwa dia adalah pengkhianat sejati dan dia bukan bekerja saja kepada Darmaji, tetapi dia juga bekerja bersama bos Kali yang menjadi pengusaha tersebut. Mengatakan semua misi, rencana dan semua yang akan dilakukannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan tentunya Darmaji pun telah menjadi terperosok terhadap itu semuanya dan langsung dihajar. Ya, semua yang dilakukan oleh bos Kali ternyata telah diketahui oleh Azad bersama Vikran Rattori. Mereka pun langsung bergerak untuk bisa menghadang dan mengambil si bocil.
Akan tetapi di sisi lain kita diperlihatkanlah Azad yang telah menghajar si konco-konconya menjadi pengkhianat di kepolisian, mengatakan bahwa kami mempunyai 6.000 wanita tentara. आजाद नर्मदा Oh, tanpa diduga di sisi lain Lasmi terkena tembakan dan langsung melakukan operasi secara dadakan bersama mereka semuanya. Di sisi lain juga Saju sudah ada untuk bisa menyaksikan itu semuanya di detik-detik yang sangat menegangkan. Lasmi di antara ambang kematian untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi apa yang terjadi, semuanya sudah dikerahkan untuk bisa menyelamatkan Lasmi. Tetapi sayang sekali Lasmi harus pergi. Singkat waktu setelah kematian Lasmi, mereka pun langsung menyergapi untuk bisa melakukan rencana penyergapan. Di sanalah mereka akan melakukan tim yang sangat hebat, maka aksi pun langsung dimulai. Edas sekali dalam operasi tersebut langsung menghubungi si Kali, mengatakan bahwa konco-konconya telah menangkap Vikran Rattori. Tentunya di suatu tempat mereka semua sedang menyiksa Vikran Rattori bersama para teman-temannya. Tetapi di luar sana ada seseorang yang mengaku Vikran Rattori dan sedang melakukan live streaming di seluruh stasiun TV, mengatakan bahwa dia telah mempunyai 6.000 pidana yang hari ini akan menjadi kematiannya. Tetapi mereka pun menjadi bingung apa yang terjadi, kenapa ada 2 Vikran Rattori. Nah, di sanalah mereka mengatakan yang asli ada di sini. Ketika itu mereka mempunyai hilang ingatan dan tidak bisa melihat apapun kepada Kali. Kalau misalkan dia mengingatnya, tentunya Kali ini sudah tidak ada. Santa Claus. Lalu kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah para tentara dari seluruh negeri yang telah dikerahkan ke penjara wanita karena mereka semua terancam oleh Vikran Rattori. Didatangkanlah seorang ketua kepolisian untuk bisa melakukan negosiator, tetapi dia tidak mau melakukan negosiator karena ini basi sekali. Maka si ketua kepolisian ini mengatakan bahwa saya ingin 100 polisi untuk bisa menyegrap mereka semuanya dan ambil kepala Vikran Rattori ke hadapan saya. Penyergapan dimulai. और उनको बोलो डेड बॉडी सर. Oh, apa yang terjadi? Salah satu komandan yang menjadi penyergapan tersebut malah telanjang bulat keluar, mengatakan bahwa mereka semua adalah bukan narapidana, tetapi adalah para tentara yang menjadi narapidana, dan langsung menghajar dan menghujani mereka semua dengan peluru. Lalu kemudian Vikran Rattori memberikan 53 data perusahaan yang telah disetujui oleh pemerintah busuk. Tentunya perusahaan tersebut sangatlah merugikan masyarakat, limbah yang tidak terbendung, udara tercemar, dan ini sangatlah harus ditutup oleh kita semuanya. Dengan ancaman oleh Vikran Rattori, yaitu mereka semua mempunyai data ataupun mesin pemilihan secara otomatis yang akan digunakan ketika pemilu. Maka kasus ini langsung datang ke presidenan.
ये machines इनके पास। Ya, memang edan. Di sana Fikran Rattori mempunyai segunung mesin untuk melakukan pemilihan dan melakukan rapat paripurna bersama kepresidenan. Salah satu dari mereka membenarkan Fikran Rattori dengan keadaan yang seperti itu. Mereka harus menutup 53 perusahaan tersebut dan merugikan masyarakat. Dengan itu langsung disetujui oleh presiden bersama masyarakat yang telah ditandatangani. Singkat waktu setelah menutup seluruh para perusahaan tersebut, maka Fikran Rattori pun langsung muncul di dunia maya untuk bisa melakukan live streaming dan ditonton oleh orang-orang seluruh negeri, mengatakan yang sebenarnya dia adalah bukan Fikran Rattori tetapi dia adalah Azad Fikran Rattori. या बुरा हूं ये खुद से पूछ आप हूं और एक ही। Ya, semuanya tercengang. Ternyata Fikran Rattori sangatlah muda sekali. Tetapi Azad mengatakan mewakili bapaknya yang bernama Fikran Rattori beberapa tahun yang lalu telah dikhianati oleh para pengkhianat-pengkhianat menjadi para pejabat busuk bersama para pengusaha busuk untuk bisa menjebloskannya ke dalam penjara dan hukum menjadi bisa dibayar. Disinilah ketika pemilu yang akan datang saya mengambil semua mesin suara ini untuk bisa meyakinkan kepada seluruh masyarakat seluruh negeri dan mengatakan bahwa pilihlah pemimpin yang jujur dan bisa menghadang semua kejahatan yang ada di dunia ini, bukan hanya dicoblos ataupun diberikan serangan fajar 100-200 dan diberikan coblosan. Mereka semuanya harus ambil hati nuranimu, maka disinilah negara akan menjadi aman. Setelah meyakinkan seluruh para warga, maka mesin otomatis pemilihan itu langsung disebarluaskan ke seluruh negeri. Akan tetapi ada sesuatu yang terjadi. मुझे माफ कर देना आजाद। Anjir, edas sekali. Ternyata Kali langsung menyusup ke dalam penjara tersebut dan menghajar Azad habis-habisan. Mereka semua menagih uang yang telah dirampok oleh Azad bersama kawan-kawannya. Tetapi dengan hal yang seperti itu, maka si Kali pun langsung menghajar bapaknya yang sedang hilang ingatan. Disinilah Fikran Rattori telah mengingat semuanya akibat pistol yang rusak. Let's count. Ya, suara dari pistol yang rusak itu masuk ke dalam otak dan sarafnya Fikran Rattori, mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah tentara yang terbaik. Dan disinilah mereka pun langsung melakukan balas dendam. Pertarungan dimulai. खत्म करो। तू थोड़ी और मार खा। ओके। Oh, gila sekali. Seluruh para konco-konconya si Kali pun telah dihajar. Dan di sana si Kali pun akan memberikan eksekusi sesuai apa yang dilakukan kepada Ashirawa, sang ibu tercinta. Disinilah si Kali pun akan dihukum mati dan digantung seperti apa yang dia lakukan 30 tahun yang lalu. फिक्र मत करो। Singkat waktu beberapa bulan kemudian, kehidupan sudah menjadi normal. Dendam yang paling dalam telah terbalaskan. Akan tetapi ketika Azad sedang membuat martabak, lalu tiba-tiba akhirnya selesai juga Jawan 1 2023. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir, pasti cangkul mata. Dan jangan lupa bagi kalian yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan season 2-nya. Udah gitu aja, bye-bye.